Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Tuhan pemelihara kehidupan kami. Urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan terdapat di dalam Bilangan 20 ayat 22 hingga ayat yang ke-29. Dan ayat yang menjadi sorotan firman Tuhan terdapat pada ayat yang ke-29. Demikian bunyinya. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Bapak Ibu, dari ayat ini saya mau mengambil satu judul, yaitu Akhir Kehidupan Harun. Bapak Ibu Saudara-saudara, akhir kehidupan adalah bagian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Setiap orang, bahkan orang-orang besar dalam sejarah iman, pada akhirnya akan menghadapi saat berpisah dari dunia ini. Ada beberapa pesan penting dari bacaan kita ini. Yang pertama, kematian sebagai bagian dari rencana Tuhan. Pada bagian ini kita melihat dengan jelas bahwa kematian Harun bukanlah sebuah kecelakaan atau sebuah kebetulan. Tuhan sudah merencanakan waktu dan tempat bagi Harun untuk mengakhiri masa tugasnya. Harun telah menjalankan tugasnya sebagai imam besar dengan setia, tetapi sekarang waktunya telah tiba untuknya meninggalkan dunia ini. Kematian adalah bagian yang tak terelakkan dari kehidupan manusia, bahkan bagi seorang yang telah melayani Tuhan sepanjang hidupnya seperti Harun. Kehidupan ini memiliki batas waktu. Dalam setiap akhir kehidupan kita diajarkan untuk mengingat bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup dan mati kita. Kematian bukanlah akhir yang tragis jika kita menyadari bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Setiap umat Tuhan kita dipanggil untuk menerima kenyataan bahwa kehidupan kita memiliki waktu yang terbatas. Oleh karena itu kita diajarkan untuk hidup dengan kesadaran akan tujuan dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, agar setiap hari yang kita jalani menjadi bagian dari pelayanan yang berkenan di hadapannya. Yang kedua yang menjadi renungan kita adalah pengganti yang disediakan oleh Tuhan. Setelah kematian Harun, Tuhan tidak membiarkan umat Israel tanpa pemimpin rohani. Allah menunjuk Eliezer, anak Harun, untuk menggantikan posisinya sebagai imam besar. Eliezer mengenakan jubah Harun yang sebelumnya dikenakan oleh Harun, simbol dari pengesahan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Perubahan kepemimpinan ini mengajarkan kita bahwa meskipun setiap kehidupan pasti berakhir, Tuhan selalu menyediakan pengganti yang tepat untuk setiap pelayanan yang dilakukan di dunia ini. Tuhan tidak meninggalkan umatnya, meskipun satu orang meninggalkan dunia ini. Bahkan dalam peristiwa perpisahan yang menyedihkan sekalipun, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan segala sesuatunya dengan sempurna. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita juga dipanggil untuk mengenali pentingnya penggantian dalam pelayanan. Ketika seseorang yang kita kasihi pergi, atau ketika kita menghadapi perubahan dalam hidup kita, kita harus yakin bahwa Tuhan akan menyediakan pemimpin, akan menyediakan pengganti yang sesuai untuk melanjutkan pekerjaannya. Dalam setiap akhir kehidupan, Tuhan mengingatkan kita bahwa pelayanannya akan terus berjalan meskipun ada penggantian. Yang ketiga yang menjadi renungan kepada kita adalah menghadapi kematian dengan iman dan pengharapan. Pada ayat yang ke-30 dikatakan seluruh umat Israel bersedih selama 30 hari. Kematian Harun memicu kesedihan di hati umat Israel. Mereka telah kehilangan seorang pemimpin yang telah memimpin mereka dalam banyak hal, baik secara fisik maupun rohani. 30 hari berkabung adalah waktu yang cukup lama, yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh Harun dalam kehidupan mereka. Namun di balik kesedihan itu, umat Israel diingatkan bahwa meskipun mereka kehilangan pemimpin mereka, perjalanan mereka belum selesai.
Tuhan masih bersama mereka. Ketika kita menghadapi kehilangan dalam hidup kita seringkali merasa kesepian dan terpuruk. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak hanya berfokus pada kesedihan, tetapi untuk melihat pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Sebagaimana umat Israel yang telah melanjutkan perjalanan mereka, meskipun mereka sedang berkabung, kita pun dipanggil untuk terus maju dengan iman, mengandalkan Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan, baik dalam suka maupun dalam duka. Oleh sebab itu, apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita melalui renungan ini, yaitu menerima kematian sebagai bagian dari rencana Tuhan. Kematian adalah kenyataan yang harus kita hadapi sebagai bagian perjalanan hidup yang lebih besar. Ketika seorang yang kita kasih meninggal, kita diingatkan bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Hidup kita tidak akan pernah berakhir tanpa tujuan jika kita menjadikannya sebagai bagian dari rencana Allah. Yang kedua, menghargai setiap tugas pelayanan dengan setia. Seperti Harun yang melayani dengan setia hingga akhir hidupnya, kita juga dipanggil untuk menjalankan setiap tugas dengan sepenuh hati, menyadari bahwa Tuhan melihat setiap langkah yang kita ambil. Tugas kita mungkin tidak selalu mudah, tetapi melalui kesediaan Tuhan akan memimpin kita hingga akhir. Yang ketiga adalah menghadapi kehilangan dengan iman dan pengharapan. Ketika kita menghadapi perpisahan dengan orang yang kita cintai atau ada sebuah perubahan besar dalam hidup kita, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi umatnya. Yang keempat, Tuhan selalu menyediakan pengganti. Kita tidak perlu takut akan perubahan atau kehilangan, karena Tuhan selalu menyediakan pengganti yang tepat. Ketika kita merasa kehilangan, ingatlah bahwa Tuhan selalu mempersiapkan jalan bagi kita dan umatnya untuk melanjutkan perjalanan iman dengan pengharapan yang baru. Demikian renungan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas kehidupan kami. Di setiap akhir kehidupan, baik itu akhir hidup seseorang pemimpin maupun perjalanan pribadi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berilah kami hati yang siap untuk menerima perubahan, terus setia dalam pelayanan dan menghadapinya dengan iman dan pengharapan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.